Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Rahayu Gumilang, mahasiswi Prodi Pendidikan Geografi tahun 2020. Di sini saya akan memparkan sebuah video mengenai hasil praktikum tanah yang telah saya dan teman-teman saya lakukan. Berikut kita simak videonya. Baik, sekarang kita akan melakukan praktikum untuk mengetahui tekstur tanah dari tanah terganggu. Yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Untuk bahannya yaitu terdapat tanah terganggu dan juga air. Sedangkan alatnya yaitu dua baskom dan juga grafik panduan untuk mencari tekstur tanah. Baik, untuk yang pertama yaitu mengambil tanah secukupnya. Kemudian tanah ini diberi sedikit air. Nah, setelah ditambahkan air, kemudian pijit sampel tanah ini sampai membentuk bola atau kelereng. Karena tadi yang pertama tanah terlalu kering, maka bisa ditambahkan air lagi. Kemudian membentuk tanah menjadi bentukan bola. Apabila tanah masih tetap menjadi bola seperti ini, maka tanah ini bukan termasuk tanah bertekstur pasir, sehingga kita bisa melanjutkan pada tahap yang berikutnya. Untuk tahap yang berikutnya yaitu memijit bola tanah di antara ibu jari dan telunjuk dengan cara menekan perlahan hingga membentuk pita. Lembek sekali. Ini kita bisa. Kita
soalnya. Kemudian bentuk pita tanah dengan ketebalan yang sama sampai panjangnya seukuran dengan jari telunjuk. Kita rambut basah. Setelah terbentuk pita seperti ini, maka dapat diketahui bahwa tekstur tanah ini bukanlah pasir geluhan, sehingga kita dapat melanjutkan pada penentuan tekstur yang selanjutnya. Kemudian kita akan melihat mengenai panjang dari pita yang sudah kita buat ini. Dan panjang pita ini sebelum putus yaitu basah sekali. Sini ke situ. Nah, ini karena jadi panjang pita tanah ini sebelum putus ini bisa mencapai panjang antara dapat mencapai panjang lebih dari 5 cm dengan ukuran tebal yang sama. Maka untuk penentuan tekstur tanah yang selanjutnya yaitu ambil sejumput tanah ini, kemudian letakkan pada telapak tangan dan gosok dengan jari telunjuk. Nah, karena total panjang dari pita tadi bisa melebihi dari 5 cm sebelum putus, kemudian menentukan tekstur apakah tanah ini berpasir tekstur dari tanah ini tidak berpasir, sehingga tanah ini bukan termasuk dari lempung pasiran dan kita dapat melanjutkan pada tahap yang berikutnya. Karena tekstur tanah ini bukanlah tekstur tanah lempung pasiran atau tidak terasa pasir sama sekali, sehingga kita dapat melanjutkan pada langkah yang berikutnya, yaitu dengan melihat apakah tanah ini sangat lembut ataukah tidak. Untuk menentukannya kita bisa menambahkan sedikit air. Nah, yang saya rasakan ini tekstur dari tanah ini sangat lembut, sehingga dapat diketahui bahwa tekstur tanah terganggu yang menjadi sampel penelitian saya kali ini memiliki tekstur lempung debuan, di mana tanah ini terdiri dari tanahnya dan juga debu. Baik, untuk selanjutnya kita akan menentukan tipe struktur tanah. Untuk pengamatan disesuaikan dengan beberapa bentuk struktur tanah. Di sini saya mempunyai 5 macam bentuk tanah dengan 5 bentuk yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada 5 macam bentuk dengan ukuran yang paling besar. Untuk tanah yang pertama berbentuk
tidak beraturan. Kemudian untuk tanah yang paling besar yang kedua juga berbentuk tidak beraturan. Selanjutnya untuk tanah yang ketiga juga memiliki bentuk yang tidak beraturan. Kemudian untuk tanah yang keempat juga memiliki bentuk yang tidak beraturan. Dan tanah yang paling besar yang terakhir juga memiliki bentuk yang sama, yakni dengan bentuk tidak beraturan. Kemudian di sini saya juga memiliki sampel tanah dengan ukuran sedang. Untuk bentuk yang pertama, yaitu berbentuk tidak beraturan atau butir tunggal, karena tanah ini terbuat dari pasir. Kemudian untuk tanah yang kedua, kemudian untuk tanah berukuran sedang yang kedua juga memiliki bentuk yang tidak beraturan. Kemudian untuk tanah yang ketiga juga memiliki bentuk yang tidak beraturan. Tanah yang keempat juga memiliki bentuk yang tidak beraturan. Dan tanah berukuran sedang yang terakhir juga memiliki bentuk yang tidak beraturan. Terus selanjutnya saya akan menentukan serta mengidentifikasikan bentuk tanah dengan ukuran yang kecil atau sangat kecil. Untuk tanah yang pertama, sama seperti tanah yang sebelumnya, yaitu memiliki bentuk yang tidak beraturan. Tanah yang kedua juga memiliki bentuk yang tidak beraturan. Untuk tanah yang ketiga juga sama, yakni memiliki bentuk yang tidak beraturan. Kemudian untuk tanah yang keempat juga memiliki bentuk yang tidak beraturan. Dan untuk sampel tanah yang terakhir juga memiliki bentuk yang tidak beraturan. Untuk selanjutnya, saya akan menentukan ukuran atau kelas dari struktur tanah. Di sini saya juga menggunakan sampel bentuk tanah yang pertama. Untuk struktur tanah dengan ukuran yang pertama, yaitu ada bentuk yang paling besar, memiliki panjang yaitu 9 cm. Kemudian untuk tanah yang kedua memiliki ukuran sepanjang 7 cm. Kemudian untuk tanah yang ketiga memiliki ukuran sepanjang 6 cm. Kemudian untuk tanah yang keempat memiliki ukuran sepanjang 8 cm. Dan untuk tanah paling besar yang terakhir memiliki panjang dengan ukuran yaitu 7 cm. Selanjutnya, saya akan menentukan ukuran dari tanah dengan ukuran sedang. Untuk ukuran panjang pada tanah yang pertama yaitu memiliki panjang 4 cm. Kemudian untuk tanah yang kedua memiliki panjang 5 cm. Selanjutnya untuk tanah yang ketiga memiliki panjang 3 cm. Kemudian
Untuk tanah yang keempat memiliki panjang 4,5 cm. Dan untuk tanah ukuran sedang yang terakhir memiliki panjang 4,5 cm. Selanjutnya, saya akan menentukan ukuran atau struktur tanah pada tanah dengan ukuran yang sangat kecil. Untuk sampel tanah yang pertama, dengan ukuran yang paling kecil, memiliki panjang yaitu sekitar 2 cm. Kemudian, untuk tanah yang kedua, memiliki panjang 2,5 cm. Selanjutnya, untuk tanah yang ketiga, memiliki panjang 2 cm. Untuk tanah yang keempat, memiliki panjang yaitu 3 cm. Dan untuk sampel tanah berukuran kecil yang terakhir memiliki panjang yaitu 3 cm. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menentukan derajat atau kemantapan dari struktur tanah. Di sini saya juga menggunakan sampel yang pertama tadi, yaitu dengan 5 sampel batuan yang besar, kemudian 5 sampel dengan batuan sedang, dan juga 5 sampel dengan batuan ukuran kecil. Kemudian saya mulai dengan kemantapan dari struktur tanah pada batuan yang paling besar. Untuk kemantapan tanah dari batuan paling besar yang pertama, yaitu memiliki ketahanan sedang, karena dapat dengan mudah dengan cukup menggunakan sedikit kekuatan tangan sehingga tanah tersebut bisa hancur. Kemudian saya berlanjut pada struktur tanah yang kedua. Pada struktur tanah ini memiliki kemantapan yang sedang, seperti pada tanah yang pertama, yaitu kita hanya cukup menggunakan sedikit kekuatan sehingga kita bisa menghancurkan tanah ini. Baik, selanjutnya saya akan menentukan kemantapan struktur tanah yang ketiga. Kemantapan dari struktur tanah ini yaitu sedang. Baik, selanjutnya yaitu kemantapan struktur tanah dengan ukuran besar yang keempat. Tanah ini memiliki kemantapan yaitu kuat atau kokoh, di mana tanah ini tidak bisa dihancurkan menggunakan kekuatan tangan, sehingga membutuhkan bantuan dari alat lain seperti palu atau mortil. Baik, untuk yang terakhir yaitu saya akan menentukan kemantapan dari struktur tanah ukuran yang paling besar yang terakhir. Tanah ini memiliki kemantapan yaitu sedang, di mana tanah ini bisa hancur apabila dihancurkan menggunakan kekuatan tangan. Baik, terus selanjutnya saya akan menentukan kemantapan struktur tanah dengan ukuran sedang. Untuk kemantapan tanah yang pertama yaitu tanah ini memiliki kemantapan tidak beragregat, di mana tanah ini tidak memiliki kemantapan sama sekali dan sangat mudah dihancurkan karena sebagian besar komponennya terbuat dari pasir. Baik, untuk tanah yang kedua memiliki kemantapan struktur tanah yaitu sedang, karena tanah ini bisa dihancurkan menggunakan kekuatan tangan. Kemudian, untuk kemantapan struktur tanah berukuran sedang yang ketiga, tanah ini memiliki kemantapan struktur tanah yaitu sedang,
Baik, untuk kemantapan struktur tanah yang keempat, tanah ini memiliki kemantapan struktur yaitu kuat atau kokoh karena tidak bisa dihancurkan menggunakan kekuatan tangan, sehingga dibutuhkan alat lain sebagai bantuan untuk menghancurkan tanah ini. Baik, untuk kemantapan struktur tanah berbentuk sedang yang terakhir, tanah ini memiliki kemantapan yaitu sedang karena dapat dihancurkan menggunakan kekuatan tangan. Baik, langsung saja saya akan menentukan derajat atau kemantapan struktur tanah dengan ukuran sedang. Mohon maaf, maksud saya dengan ukuran kecil. Untuk kemantapan struktur tanah yang pertama, tanah ini memiliki kemantapan struktur yang sedang karena dapat dihancurkan menggunakan kekuatan kedua tangan. Selanjutnya yaitu kemantapan struktur tanah yang kedua. Tanah ini memiliki kemantapan struktur yaitu lemah, di mana tanah ini sangat mudah sekali hancur apabila dipegang menggunakan tangan. Baik, untuk kemantapan struktur tanah yang ketiga, tanah ini juga memiliki kemantapan struktur yang lemah karena juga sangat mudah sekali hancur apabila digenggam menggunakan kedua jari. Untuk kemantapan struktur tanah yang keempat, tanah ini juga memiliki kemantapan struktur yang lemah karena dapat dengan mudah dihancurkan menggunakan kekuatan dari dua jari. Kemudian, langsung saja yaitu yang terakhir, kemantapan struktur tanah ukuran kecil yang terakhir. Tanah ini sama seperti tanah-tanah sebelumnya, juga memiliki kemantapan struktur yang lemah karena bisa dengan mudah dihancurkan menggunakan kekuatan dua jari.